Babak 31, akhir pertarungan. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sersan Pike dan dua tentara lainnya akan menahan orang ini di level 43. Sersan Nedo dan dua tentara lainnya akan menahan orang ini di level 42. Saya akan mendukung kelompok kalian berdua. Sedangkan sisanya, bunuh yang ini di level 41 secepatnya dan kembali untuk membantu kami menangani sisanya, kata Minos tegas. Dia bukanlah orang yang baik hati. Berdasarkan pengalaman yang Minos dapatkan dari Henricus Longus, dia tahu betul betapa problematisnya sebuah situasi sederhana jika seseorang tidak mau menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Dengan begitu, karena kelompok Darel datang untuk membunuh dan mencuri mereka, maka mereka hanya bisa mengharapkan hal yang sama dari Minos. Brengsek, pelindung keluarga Silva, yang memiliki kekuatan paling kecil dalam kelompok, mengutuk Minos ketika mendengar hal seperti itu. Brat, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Menurutmu keluarga Silva tidak akan mendapatkan harga murah jika kamu membunuh kami, bukan? Philip bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia ingin memohon apapun yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak, selagi dia mendengar ini, kelompok Minos memasuki formasi yang diperintahkan sebelumnya sambil memfokuskan serangan mereka pada masing-masing pelindung. Minos selalu menjawab dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika aku melepaskanmu, maka aku hanya perlu melarikan diri, dengan risiko dibunuh oleh keluarga Silva kapan saja. Tapi jika aku membunuhmu, mungkin keluarga ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Temukan, tidak banyak yang perlu dipikirkan, haha. Minos kemudian melepaskan serangan pedang lagi ke arah Philip. Pedang spasial, tentu saja, dengan perbedaan kekuatan antara kedua pihak, Minos tidak akan mampu mencegah Philip untuk bergerak. Dan dia nyaris tidak melambat dengan teknik pedang spasial. Bagaimanapun, ada perbedaan 10 level di antara keduanya. Namun, di saat yang sama Minos menyerang, 3 prajurit level 40 lainnya melakukan hal yang sama, melancarkan teknik serangan mereka pada pelindung Philip. Neraka, Philip mengaktifkan pertahanannya sebanyak yang dia bisa sambil mencoba menghindari serangan. Sementara itu, pelindung yang lebih lemah semakin dirugikan ketika menghadapi 4 tentara sekaligus. Tidak lama kemudian dia jatuh. Ledakan. Namun sebelum itu, Darel muda akhirnya pulih dari efek menakjubkan dari susunan spiritual yang telah disiapkan Minos sebelumnya. Dia bisa melihat serangkaian cahaya dan mendengar suara keras di sekelilingnya. Sial, apa yang terjadi? Darel bertanya pada dirinya sendiri sambil merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa pada penglihatannya. Dia pulih dengan cepat karena bawahannya telah menyiapkan barisan pertahanan segera setelah mereka disergap. Ini mengurangi efek stun dan juga melindungi Tuan Muda Silva dari pertarungan yang terjadi tepat di depannya. Pada titik ini, Darel melihat banyak serangan dilancarkan terhadap 3 pria di depannya. Dia bisa melihat banyak efek cahaya dan ledakan yang terjadi di sekitarnya. Ledakan. Darel kemudian mendongak dan melihat lingkaran hitam besar, tampak seperti cincin, dengan kabut berwarna sama di dalamnya. Dia kemudian merasa tidak nyaman ketika susunan pertahanannya mulai retak. Retakan. Namun, sebelum pertahanannya hancur, Darel melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada saat itu, pelindung Bayo, yang berada di level 41, dibunuh secara brutal. Brengsek, saya tidak tahan lagi. Bayo berpikir sendiri ketika dia merasa pertahanannya akan runtuh suatu saat. Telapak angin, salah satu prajurit Minos mengaktifkan teknik serangannya, melepaskan hembusan angin besar ke arah Bayo. Sebuah suara terdengar dan teknik Wind Palm bertabrakan dengan pertahanan Bayo. Retakan, namun, kali ini Bayo tak mampu membela diri. Tak lama kemudian, tubuhnya dibuang, sedangkan bagian dadanya tenggelam seluruhnya di tubuhnya sendiri. Dia telah meninggal. Darel melihat ini dengan mata ketakutan. Dia tidak percaya mimpi buruk yang terjadi di depannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Penjaga Bayo baru saja meninggal. Sialan, Bayo terjatuh, dan sekarang kita yang berikutnya. Quen berpikir tetesan darah terlihat keluar dari mulutnya. Sersan Pike kemudian meneriaki 4 tentara yang tersisa. Kalian berdua datang ke grupku, sementara 2 lainnya menyerang pria level 42 ini. Ketika perjuangan kedua pelindung berlanjut, susunan spiritual pertahanan yang melindungi Darel akhirnya runtuh. Retakan, Darel berpikir sendiri ketika melihat ini. Aku harus lari. Kalau tidak,
kita semua akan mati. Jika aku melarikan diri, setidaknya aku bisa membalas dendam di masa depan. Namun, saat dia bersiap untuk melarikan diri, Minos perlahan muncul di hadapannya. Oh, jadi, sekarang kamu ingin pergi. Haha, jangan pernah memikirkannya sejak kamu datang, jadi lupakan saja untuk pergi. Setelah mengatakan ini, Minos mengaktifkan teknik serangannya sambil menyerap energi Darel muda. Pedang spasial, sial, orang malang ini menguras energiku. Darel mencoba melepaskan teknik pertahanannya, namun tak lama setelah Minos mengaktifkan tekniknya sendiri, ruang di sekitarnya dalam radius 40 meter membeku. Pada saat yang sama, kecepatan Darel berkurang drastis. Kotoran, mengapa energi spiritual saya bergerak sangat lambat? Darel berpikir dalam hati. Namun tak lama kemudian, sebilah pedang energi dilemparkan ke leher Tuan Muda Silva. Kamu tidak bisa membunuhku, aku. Fop, Darel tidak dapat menahan serangan itu, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dia hampir bisa melihat selama sepersekian detik, tubuhnya yang tanpa kepala terjatuh perlahan. Dia telah meninggal, mayat tanpa kepala itu terjatuh ke tanah dan darah mengalir ke leher Darel muda. Kepalanya terlihat berguling-guling di lantai, sementara matanya terlihat ketakutan. Pada saat yang sama, kedua pelindung itu melihat sekilas pemandangan ini dan bahkan menjadi lebih ketakutan. Praktis tidak ada perlawanan dari Darel selama Minos membunuhnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan bakat seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk membalas dendam pada keluarga Silva atas kematian ayahnya. Tak lama kemudian, kelemahan dari dua pelindung yang tersisa semakin bertambah, dengan Quen yang hampir kehabisan energi spiritual. Sekelompok 5 orang kemudian melancarkan serangan terakhir mereka ke arah Quen. Memukul dunia, pengadilan setan, pedang darah, menghancurkan udara, tinju besi, suara mendesing, ledakan, banyak suara terdengar ketika pertahanan Quen hancur total. Ahahahahahahaha. Jeritan kesakitan terdengar ketika tubuh Quen yang hampir mati terjatuh ke lantai. Sial, karena ini masalahnya, aku bisa membawa beberapa dari kalian bersamaku. Philip berkata sambil mulai memadatkan seluruh sisa energi spiritualnya menjadi bola energi hitam. Dalam sekejap, seluruh vitalitas jenderal spiritual, yang berusia lebih dari 800 tahun, tersedot ke dalam bola energi. Pada saat yang sama, penampilan Philip berubah total hingga ia menjadi seperti lelaki tua, berambut putih, kekurangan gizi, dan seputih kertas. Pergi dan lepaskan seluruh energi spiritualmu yang tersisa dalam teknik pertahananmu. Minos berkata dengan suara prihatin sambil melihat pengorbanan pelindung Philip. Orang ini sangat menentukan. Sersan Pike memikirkannya sambil berjalan pergi. Faktanya, di dunia spiritual, siapapun bisa mengorbankan dirinya di saat putus asa, selama mereka adalah seorang kultivator, tentu saja. Namun tidak semua orang memiliki kegigihan seperti itu, karena ini adalah proses yang bisa dianggap lebih buruk daripada mati akibat serangan musuh. Dikatakan bahwa jiwa dari individu yang mengorbankan dirinya akan digunakan sebagai oksidator ledakan. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang bisa dianggap ribuan kali lebih buruk daripada rasa sakit yang disebabkan oleh luka fisik. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan mengorbankan diri untuk menyakiti musuh, sebagian besar kultivator tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Ini adalah kasus dari dua pelindung yang terbunuh sebelumnya. Adapun Darel muda, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk melakukan ini. Itu syarat lainnya, kultivator yang akan berkorban membutuhkan waktu tertentu untuk melakukannya. Dan karena pelindung Philip memiliki tingkat budidaya tertinggi, dia mampu memenuhi persyaratan ini. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, perisai yang tidak dapat ditembus, kulit baja, pertahanan udara. Banyak teknik pertahanan yang diaktifkan pada saat yang bersamaan. Orang bisa melihat banyak ekspresi pucat di antara para prajurit Minos, yang berusaha melindungi diri mereka sendiri dengan setiap tetes energi yang terkandung di tubuh mereka. Dan meskipun pelindung Philip hampir kehabisan energi spiritual, pengorbanan juga membakar vitalitas dan kekuatan jiwa sang kultivator. Dan meskipun itu tidak sekuat kekuatan spiritual seseorang di level 43, semua orang kecuali Minos sudah kelelahan. Oleh karena itu, hal seperti itu masih cukup menakutkan bagi semua orang yang dekat dengan Philip. Ledakan, aahahahahaha. Jeritan kesakitan terdengar dari para prajurit. Sebuah ledakan besar terjadi, dan kemudian bebatuan mulai berterbangan di seluruh bagian air terjun tersebut.
Sebuah kawah kecil dengan radius lebih dari 10 meter juga terbentuk di tanah. Tak lama kemudian, 5 orang masih terlihat berdiri, sementara 6 lainnya tergeletak di lantai. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Benar, aduh, sial, kupikir aku akan mati. Pikir salah satu prajurit itu pada dirinya sendiri sementara setetes darah menetes dari telinga kirinya. Dia bisa mendengar suara dengungan saat dia merasakan ketidakseimbangan dan penglihatan kabur. Latar, hei, lihat di sini. Teriak salah satu prajurit yang lukanya lebih sedikit kepada rekan setimnya yang tergeletak di lantai dengan tampang memukau dan darah mengalir dari mulut dan telinganya. Hei kawan, kamu baik-baik saja? Prajurit itu bertanya sambil menatap Latar. Batuk. Ah, aku baik-baik saja, Kaulus. Aku hanya perlu waktu untuk pulih dari keterkejutannya. Latar berkata dengan suara lemah dan wajah pucat. Setelah itu, hal yang sama terjadi pada prajurit Minos lainnya. Separuh dari mereka bertarung melawan pelindung Philip sesaat sebelum pengorbanan, jadi mereka lebih terpapar pada apa yang terjadi. Dari kelompok yang terdiri dari 11 orang, 5 orang kelelahan total, namun dengan sedikit luka, Minos adalah salah satunya. Sisanya mengalami luka dalam, namun tidak terlalu serius. Mereka hanya perlu istirahat beberapa hari dan pulih sepenuhnya. Orang itu benar-benar membuatku sedikit takut. Meskipun dia kelelahan, dia masih bisa melakukan semua kerusakan ini pada kita. Ucap Pike dengan tatapan mata sipit. Dia adalah salah satu orang yang paling terluka dalam kelompok itu dan terkejut dengan apa yang terjadi. Sungguh mengerikan. Kuharap aku tidak akan menghadapi musuh seperti ini di masa depan, pikir Minos dalam hati. Bahkan teknik pertahanannya, Indestructible Body, tidak mampu menahan kerusakan akibat ledakan yang terjadi, hingga beberapa luka memar terlihat di sekujur tubuhnya melalui pakaiannya yang robek. Kalian semua, istirahatlah sebanyak yang kalian bisa. Kami akan tinggal di sini sampai besok. Setelah itu, kami akan kembali ke kota Portland. Saya juga akan memberi kalian hadiah yang pantas untuk pertarungan ini nanti. Minos berbicara keras kepada semua prajurit. Setelah mendengar ini, ke-10 orang tersebut senang mengetahui bahwa mereka akan memiliki waktu untuk beristirahat dan masih menerima hadiah. Pada saat itu, ketika prajurit Minos mulai pulih, Stuart muda mulai berjalan menuju tubuh 3 orang yang telah terbunuh sebelumnya. Dia pertama kali pergi ke tubuh muda Darel tanpa kepala, yang berjarak beberapa meter dari kawah yang terbentuk di sana. Ketika Minos melihat lebih dekat, dia melihat cincin perak di salah satu jari tangan kanan Darel. Itu adalah cincin spasialnya. Ada beberapa jenis cincin spasial di dunia ini, namun perbedaan utama di antara keduanya adalah volume penyimpanan yang dapat disediakan oleh masing-masing cincin tersebut. Namun, bahkan cincin dengan kapasitas lebih rendah pun dapat dianggap barang langka di wilayah benua tengah ini. Secara umum, selain anak-anak dari keluarga bangsawan besar di wilayah tersebut, memiliki kepemilikan seperti itu hanya biasa terlihat pada kultivator tingkat 5, spiritual umum, atau lebih tinggi dari itu. Itu karena cincin ini tidak murah untuk level yang lebih rendah. Namun, tidak umum melihat orang yang baru memasuki fase budidaya memiliki barang seperti itu, dan banyak dari petani ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat membelinya. Bagaimanapun, Minos mencari 2 mayat yang tersisa, tetapi tidak ada cincin spasial. Seperti yang diharapkan. Keduanya hanyalah bawahan keluarga Silva dan hanya berada di level 41 dan 42. Minos berpikir sendiri sambil mencarinya. Yang ada hanya tas berisi beberapa lusin kristal bermutu rendah, tidak ada yang menarik perhatiannya. Dia kemudian berjalan menuju kawah yang terbentuk dari pengorbanan Philip dan mulai mencari sisa-sisanya. Ini karena cincin tingkat rendah pun memiliki ketahanan yang sangat baik dan tidak akan hancur dalam ledakan seperti yang terjadi di sini. Minos kemudian melihat sesuatu yang bersinar di dekat air terjun. Itu adalah cincin spasial. Oh, kejutan yang bagus. Tidak mengherankan kalau dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Setelah mengumpulkan 2 cincin yang tidak ada pemiliknya, Minos duduk di atas batu di samping air terjun dan mulai mencari cincin tersebut. Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, karena cincin pada umumnya dikaitkan dengan spiritualitas pemiliknya. Namun begitu kultivator tersebut terbunuh, barang-barang miliknya di dalam lingkaran spasial dapat dengan mudah dipulihkan oleh orang lain.
Minos kemudian memutuskan untuk mulai memeriksa cincin pelindung Philip karena menurutnya yang terbaik adalah meninggalkan hidangan utama terakhir. Ini ada 3000 kristal tingkat rendah. 2 teknik tingkat hitam. Wow, orang ini harus memiliki kontak yang baik dalam keluarga Silva untuk mencapai hal seperti itu. Minos berpikir sendiri sambil mencari di dalam cincin Philip. Ia dikejutkan dengan hadirnya 2 teknik Black Grade karena Philip baru berada di level 43. Pada level ini, bahkan memiliki teknik dengan kualitas seperti ini sudah bisa dianggap banyak bagi seseorang yang hanya seorang bawahan. Albert Stuart sendiri yang merupakan bawahan keluarga kerajaan hanya memiliki 3 teknik saat berada di level 51. Dan orang seperti Philip membutuhkan waktu beberapa dekade untuk mencapai level ini, jadi situasinya sangat tidak biasa. Setelah beberapa saat, Minos juga menemukan 3 senjata spiritual di cincin spasial Philip, tapi semuanya kelas 1, tingkat menengah. Saya akan memberikan senjata dan teknik ini kepada tentara dataran hitam. Ia belum memiliki variasi, teknik yang bagus atau jumlah senjata yang bagus, pikir Minos dalam hati. Setelah itu, dia mulai memeriksa cincin spasial Darel. Haha, seperti yang diharapkan, Darel Silva ini benar-benar kaya. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat isi cincin itu. Ada 400 kristal tingkat menengah, 20.000 kristal tingkat rendah, 4 teknik tingkat hitam, beberapa pil spiritual tingkat 1, dan 3 senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 1. Kepala keluarga Silva sangat murah hati kepada putranya. Jadi, itu sebabnya dia tidak bisa terus menawar. Dia tidak memiliki kristal tingkat menengah lagi, pikir Minos sambil tersenyum. Setelah itu, ia mulai menganalisis 4 teknik yang dimiliki Darel muda. Ada 1 yang berspesialisasi dalam budidaya, 2 dalam serangan, dan 1 dalam pertahanan. Aneh sekali, orang ini telah mempelajari 2 teknik serangan, karena baru berada di tahap keempat budidaya. Minos terkejut saat menyadari hal ini. Hal seperti itu bukanlah hal yang lumrah, karena pada tingkat paling bawah, mempelajari teknik untuk tujuan yang berbeda jauh lebih aman daripada berfokus pada satu spesialisasi. Hanya para penggarap yang tidak fokus pada pertempuran, seperti alkemis, yang dulunya memiliki konfigurasi seperti ini. Di antara para pejuang, seperti Minos dan sebagian besar orang di dunia ini, hal yang umum adalah memiliki teknik budidaya, teknik serangan, teknik pertahanan, dan teknik bergerak atau pendukung ketika kultivator mencapai budidaya tahap keempat. Ini pasti karena keluarga Silva adalah kekuatan militer yang hanya percaya pada kekuatan. Pasti itu sebabnya, pikir Minos sambil menjentikkan jarinya. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke sekelompok tentara yang secara bertahap pulih. Dia kemudian fokus pada mereka yang paling terluka dan berkata, Tuan muda dari keluarga Silva memiliki 5 pil spiritual khusus untuk pemulihan. Saya akan memberikannya kepada Anda karena Andalah yang paling terluka. Ini akan membantu Anda pulih lebih cepat. Setelah mendengar ini, kelima tentara ini segera bersukacita. Mampu menggunakan pil seperti itu akan memulihkan sebagian besar luka Anda. Aku akan memberikan 2 cincin spasial ini kepada Sersan Pike dan Latar. Tapi kalian semua akan bisa mendapatkan cincinmu ketika pasukan dataran hitam berkembang lebih jauh dan memperoleh setidaknya master susunan dan nilai -2 pandai besi. Mungkin memakan waktu cukup lama, tapi kita akan sampai di sana, kata Minos percaya diri sambil mengamati setiap prajurit. Setelah mengatakan ini, dia juga memberi para prajurit itu kristal spiritual yang telah dia rampas dari tubuh ketiga pelindung Darel muda. Ada lebih dari 4.000 kristal, yang dibagikan kepada 10 orang. Tak butuh waktu lama, air terjun tempat rombongan berdiri kembali sunyi sementara ke-11 pria itu bercocok tanam dengan damai di tempat ini. Sementara itu, di kota maritim, seekor elang putih sedang berdiri di luar kota. Pada saat itu, seorang wanita muda berambut hitam kemudian mendekati binatang itu dan mengusap lehernya dengan tangannya. Ayo, Putih, sekarang kita akan melakukan perjalanan melalui laut. Aku ingin melihat pulau batu ini. Katanya, ini adalah tempat yang layak di dekat wilayah utara benua tengah ini. Ruth berkata dengan lembut sambil membelai makhluk spiritualnya yang besar. Ia sempat singgah di kota maritim untuk beristirahat sebelum akhirnya menyeberangi lautan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, jadi meskipun dia sedang menjalankan misi, dia ingin memanfaatkan perjalanan ini sebaik-baiknya. Ruth tidak suka dikirim ke tempat dengan kepadatan spiritual serendah ini,
Tapi, karena dia tidak bisa menahannya, dia akan mencoba menikmati perjalanan ini sepenuhnya. Di suatu tempat di ibu kota Pulau Batu, ada sebuah rumah besar dengan taman warna-warni. Saat ini, seorang wanita muda dengan rambut pirang dan mata hijau sedang duduk di salah satu meja di taman ini, sambil minum teh dengan tenang. Aku belum keluar untuk berbisnis di kerajaan coklat selama lebih dari setahun. Aku bertanya-tanya sejauh mana perkembangan dataran hitam. Wanita muda itu berpikir sendiri sambil mengeritingkan seikat rambut dengan satu tangan. Ini adalah Ellen Nash, pedagang yang membuat kesepakatan eksklusif dengan Minos. Saat ini, seorang wanita cantik sedang berjalan menuju Ellen dengan wajah khawatir. Dia memiliki rambut pirang dan mengenakan gaun hijau, yang menonjolkan lekuk tubuh sensualnya hingga menarik perhatian wanita lain. Ellen, aku punya kabar buruk. Kami kehilangan kontak dengan bawahan kami di Kerajaan Ombak. Wanita cantik itu kemudian mulai melaporkan situasinya kepada Ellen, dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat yang sama, di Kerajaan Coklat, di kota utama Lembah Merah, Otis Silva, kepala keluarga Silva, sedang mengadakan pertemuan dengan 4 raja spiritual bawahan keluarganya. Mereka berada di ruangan yang cukup terang dan didekorasi dengan mewah. Ada beberapa lukisan mewah di dinding, rak buku besar di sisi kiri ruangan, meja kaca di tengah, 2 sofa besar di depan satu sama lain, dan kursi berlengan di ujung ruangan, dengan kembali ke balkon dari kantor. Saat itu, salah satu bawahan yang terlihat lebih muda dan sedang duduk di salah satu dari 2 sofa berkata dengan wajah serius. Patriark akhir-akhir ini banyak melakukan aktivitas bandit di wilayah perbatasan antara Kerajaan Ombak dan Dataran Hitam. Karena itu, beberapa bawahan tahap 4 kita menghilang beberapa minggu yang lalu, bersama dengan barang-barang yang sedang diangkut. Saya menyarankan agar kita menggunakan rute yang berbeda untuk sampai ke Kerajaan Ombak. Setidaknya ini dalam jangka pendek sampai situasi kembali normal. Sang Patriark mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak senang. Aku mendengarnya, tapi kupikir situasinya tidak akan mencapai titik ini. Bukankah Kerajaan Ombak akan melakukan apapun? Jika ini terus berlanjut, urusan kita di kerajaan akan tertunda. Ini adalah masalah penting bagi siapapun yang melakukan bisnis di Kerajaan Ombak dan datang dari selatan kerajaan ini. Hal ini dikarenakan antara Kerajaan Ombak dan Kerajaan Coklat terdapat barisan pegunungan yang memisahkan keduanya hingga awal mula Dataran Hitam. Hal ini membuat perjalanan darat di wilayah ini jauh lebih sulit. Dan karena sebagian besar perdagangan antar kerajaan dilakukan melalui jalur darat, melewati wilayah Dataran Hitam adalah cara yang meminimalkan jarak antara kedua kerajaan. Oleh karena itu, banyak pedagang yang berasal dari Kerajaan Brown dan sebagian dari Kerajaan Cromwell menggunakan jalur ini untuk mencapai Kerajaan Ombak. Jika tidak, maka akan timbul kebutuhan untuk mengangkut sumber daya tersebut melalui laut, yang akan membuat transportasi menjadi lebih mahal. Ini karena sangat sulit mendapatkan makhluk spiritual laut. Oleh karena itu, sarana transportasi laut jauh lebih lambat dan lebih mahal dibandingkan transportasi darat. Adapun perbatasan dengan Dataran Hitam, di sebelah Kerajaan Ombak, terdapat tempat dengan banyak kelompok kriminal. Hal ini disebabkan rendahnya kepadatan spiritual di wilayah tersebut, sehingga menjauhkan minat keluarga bangsawan untuk menguasai wilayah tersebut. Namun, tempat ini masih dianggap lebih baik dari Dataran Hitam, itulah sebabnya tidak banyak kelompok bandit di wilayah Minos. Ketika mereka terus mendiskusikan hal-hal yang paling penting bagi keluarga Silva, seorang lelaki tua bergegas memasuki ruangan. Ini adalah pelayan keluarga Silva. Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia berkata sambil wajahnya benar-benar pucat. Sebenarnya dia tidak mau harus menyampaikan kabar seperti itu, tapi, sayangnya, hal itu terjadi pada shift-nya. Sementara pelayannya berkeringat dingin, Otis Silva menatapnya dengan ekspresi jelek di wajahnya dan bertanya. Kenapa kamu masuk ke sini seperti itu? Apa kamu tidak lihat kalau aku ada rapat penting? Maaf, Patriark, tapi ini mendesak. Tanda jiwa Tuan Muda Darrell telah menghilang. Pria yang lebih tua berkata sambil menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dia takut dibunuh hanya karena menyampaikan berita seperti itu. Hah, apa katamu? Patriark Otis bertanya dengan tidak percaya. Sementara itu, 2 hari berlalu dengan cepat, dan kini Minos dan kelompoknya telah kembali ke kota Portland. Kebanyakan dari mereka telah pulih dari cedera ringannya dan sekarang berlatih secara tertutup di kamar mereka. Minos juga telah membeli beberapa pil penyembuhan spiritual untuk membantu bawahannya pulih lebih cepat.
Dia juga menghubungi alkemis lain dan membuat penawaran untuk menarik mereka ke sisinya. Namun, tidak ada yang menunjukkan ketertarikan yang besar setelah dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa dataran hitam. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mau mengambil risiko pergi ke tempat miskin seperti itu. Tapi Minos bukannya tidak senang dengan hal ini, karena dia sudah memperkirakan hal seperti itu akan terjadi, dan tidak lama kemudian berita bahwa wilayahnya telah pulih dan sekarang dia melakukan bisnis di Pulau Batu tersebar di wilayah ini. Oleh karena itu, Minos yakin, meskipun para ahli tersebut tidak menerima tawarannya sekarang, bukan berarti mereka tidak akan berubah pikiran di masa mendatang. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kulakukan di Portland ini. Minos berpikir dalam hati sambil makan apel dan melihat pemandangan kota melalui jendela kamar tempat dia berada. Dia tidak ingin melakukan banyak urusan di sekitar sini, karena dia akan menuju ke ibu kota Pulau Batu, Batu Tua, tak lama kemudian. Dengan demikian, dia dapat membeli barang-barang yang diperlukan untuk mengembangkan dataran hitam di tempat dengan nilai produk yang lebih baik dan jumlah yang lebih banyak. Aku akan menunggu 1 hari lagi sebelum kita berangkat. Akan lebih baik memberikan waktu ini agar prajuritku pulih sepenuhnya. Minos berpikir sendiri sebelum memasuki kerajaan tata ruang. Saya ingin tahu bagaimana kabar Nona Ellen, dia berbicara dengan suara rendah saat dia berjalan menuju rumah di tepi danau. Dia tersenyum saat memikirkan pedagang muda itu. Faktanya, sebagai remaja berusia 16 tahun, Minos mau tidak mau memikirkan kecantikan sebagai Ellen muda. Dan dengan reuninya yang semakin dekat, dia semakin memikirkan tentang berinteraksi dengan pemuda pirang itu. Ah, sebaiknya aku hilangkan pikiran itu dan mulai latihanku, pikir Minos dengan senyum licik di wajahnya. Setelah itu, tidak lama kemudian Minos mulai melakukan serangkaian gerakan berulang-ulang di samping danau. Pedang spasial, astaga, astaga, teknik serangan tersebut diaktifkan puluhan kali sebelum akhirnya Minos berhenti untuk beristirahat. Dia berkeringat dan menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya pada sesi pelatihan ini. Glup, 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 dia meminum kendi berisi air sambil berkata tidak teratur dan nafasnya cepat. Hu, semakin sulit untuk meningkatkan teknik pedangku. Hu, sungguh sulit untuk harus mengaktifkannya ribuan kali. Setelah beberapa saat, Minos mulai berkultivasi untuk memulihkan energinya. Dia kemudian memulai pelatihan pertahanannya setelah beberapa jam berkultivasi. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mengaktifkan teknik pertahanannya puluhan kali, Minos bersiap untuk menerima pukulan terakhir di sesi tersebut. Bila energi diluncurkan ke arah Minos, serangan semacam itu datang dari susunan spiritual tingkat tinggi tingkat 1 yang dibeli Minos di Portland dalam beberapa hari terakhir. Area ini mengeluarkan serangan pedang yang setara dengan serangan seseorang di level 39. Astaga, aku akan berhenti di sini, kata Minos lantang sambil duduk di lantai untuk beristirahat. Maka, 1 hari berlalu dengan cepat, dan Minos akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan tata ruang. Semua prajurit telah pulih sepenuhnya dan siap untuk melanjutkan perjalanan saat itu. Minos meninggalkan kamarnya dan menelepon Sersan Pike. Apakah semuanya sudah siap untuk perjalanan kita ke kota Batu Tua? Ya, Tuan Muda. Kami menyewa 3 gerbong di Portland untuk perjalanan ini, dan semuanya sudah berada di pintu masuk Hotel Olsen, kata Pike dengan tenang. Bagus, ayo pergi. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di kota ini. Minos berbicara sambil berjalan ke salah satu lift di lantai tempat kamarnya berada. Tidak butuh waktu lama, dan rombongan yang terdiri dari 11 orang meninggalkan Portland, menuju bagian tengah Pulau Batu. 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan kini, Minos dan kelompoknya hanya berjarak beberapa jam dari ibu kota Pulau Batu, Batu Tua. Pada hari-hari yang telah berlalu, Minos menghitung semua keuntungan perjalanan hingga saat ini dan mulai membuat rencananya tentang bagaimana menghabiskan puluhan ribu kristal tingkat rendah dan juga kristal tingkat menengah, yang masih ia miliki, Berdasarkan catatan Minos, dia memiliki sekitar 400.000 kristal tingkat rendah dan 500 kristal tingkat menengah. Dengan jumlah tersebut, ia berniat membeli sekitar 300 butir pil grade 1 yang dibagi menjadi 3 bagian berisi pil level rendah, level sedang, dan level tinggi. Sedangkan untuk pil kelas 2, akan memakan waktu beberapa tahun sebelum pasukan tentara dataran hitam membutuhkan sumber daya seperti itu,
belum lagi Minos tidak mampu melakukan ini sekarang. Sebagai gambaran, pil tingkat ini dijual dalam kristal tingkat menengah, serta senjata spiritual. Hal yang sama berlaku untuk Arai yang berada di kelas ini. Minos juga berencana membeli sekitar 120 senjata spiritual kelas 1, dibagi menjadi 3 bagian, begitu juga dengan pilnya. Alasan mengapa dia juga membeli senjata dan pil tingkat rendah dan menengah adalah karena dia ingin mempersenjatai dan meningkatkan kecepatan kultivasi para pemuda, yang telah bergabung dengan tentara dataran hitam dalam beberapa bulan terakhir. Ini karena tidak banyak senjata spiritual di dataran hitam, dan bahkan senjata yang mereka miliki pun sudah tua dan rusak. Sedangkan untuk pilnya, itu akan membantu 300 tentara maju lebih jauh dalam budidaya. Dengan ini, Minos berencana menghabiskan hampir semua kristal tingkat rendahnya, hanya menyisakan kristal tingkat menengah, yang ingin ia gunakan untuk membeli rangkaian pertemuan spiritual tingkat 2, tingkat rendah. Arai seperti itu 10 kali lebih kuat daripada arai kelas 1, bermutu tinggi, seperti yang dimenangkan kota kering dari pedagang Ellen Nash. Dengan susunan kelas 2 ini, Minos juga dapat mencakup area seluas 1 juta meter persegi, sehingga meningkatkan area dengan energi spiritual yang lebih padat di dalam kota kering. Arai spiritual ini juga memiliki efisiensi sebesar 26%, yang sudah jauh lebih baik daripada yang dimiliki Minos, yang hanya menawarkan efisiensi 20%. Minos berharap dataran hitam akan meningkatkan kekuatannya dengan semua investasi ini. Dia juga ingin mulai menarik orang-orang tingkat rendah dari daerah miskin lainnya, seperti daerah yang berbatasan dengan dataran hitam dengan Kerajaan Ombak dan Kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, populasi dataran hitam saat ini hanya 50.000 jiwa, dan lebih dari 40.000 di antaranya sudah tinggal di kota kering. Dengan jumlah sebesar itu, tak lama kemudian, Minos menghadapi kendala pasokan tenaga kerja. Padahal, menurut penuturannya, dalam waktu maksimal 6 bulan, seluruh penduduk dewasa yang menganggur di dataran hitam sudah bekerja di bidang pertanian atau tentara dataran hitam. Oleh karena itu, jika dia tidak mendorong imigrasi ke wilayahnya, dia tidak bisa terus berkembang. Ini benar-benar sebuah masalah. Saya harus berbicara dengan Nona Ellen tentang hal ini. Mungkin dia bisa membantuku dalam hal itu. Minos berpikir sambil mengamati cakrawala melalui jendela keretanya. Di dunia spiritual, tidak jarang bermunculan budak dan bisnis yang berspesialisasi dalam komersialisasi tawanan. Namun jumlah kelompok ini relatif kecil, karena sudah lama tidak terjadi perang besar di wilayah benua tengah ini. Tentu saja, selalu ada konflik antara keluarga bangsawan dan keluarga kecil, namun skala kejadian ini tidak mencapai angka yang mengkhawatirkan sehingga jutaan budak muncul sekaligus. Namun, meskipun kelompok ini banyak, Minos tidak akan terlalu tertarik dengan jenis pekerjaan ini. Bahkan jika seseorang membeli budak dan kemudian memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan membebaskan mereka, mantan tawanan ini tidak akan pernah bahagia. Banyak di antara mereka yang mungkin bersyukur atas tindakan tersebut, namun mereka tetap ingin memiliki kehidupan sendiri, mungkin di tempat lain. Faktanya, jumlah orang yang rela menyerahkan kebebasannya yang baru pulih untuk tetap tinggal dan membantu kelompok libertarian sangatlah kecil. Bagaimanapun juga, orang-orang yang telah melalui situasi seperti ini belajar untuk bersikap skeptis dan berusaha mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari mereka akibat perbudakan. Dan Minos juga tidak menyukai layanan jenis ini. Membeli seorang budak dan kemudian membebaskannya bukanlah cara untuk membantu melawan sistem ini. Sebaliknya, dengan membeli budak, Anda hanya membantu memperkuat pasar jenis ini. Itulah yang diyakini Minos. Mengenai membantu kelompok-kelompok ini, ya, Minos tidak memiliki kekuatan untuk ini, dan yang lebih penting, dia bukanlah orang yang baik sampai-sampai menyerahkan kepentingannya sendiri untuk membantu orang asing. Dia bahkan bisa melakukan sesuatu, selama itu tidak membahayakan dirinya. Waktu berlalu, dan siluet kota batu tua mulai muncul di cakrawala kelompok gerbong, di mana Minos dan kelompoknya berada. Itu adalah kota yang sangat besar, dan meskipun jauh dari kelompok Minos, mereka masih dapat melihat dengan jelas seberapa besar kota itu. Menurut informasi yang diterima Minos, ini adalah kota dengan lebih dari 6 juta penduduk. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari ibu kota kerajaan Brown, kota matahari terbenam, yang berpenduduk kurang dari 3,1 juta jiwa. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan finansial antara kedua negara, yang menjadikan Pulau Batu salah satu wilayah paling berpengaruh di dekat utara benua tengah, sedangkan kerajaan coklat memiliki pengaruh yang hanya rata-rata.
Namun, terlepas dari perbedaan pengaruh dan kekayaan pihak manapun, kekuasaan di negara-negara bagian ini dianggap setara. Tidak hanya itu, meskipun Pulau Batu memiliki banyak spesialis non-pejuang, Kerajaan Brown memiliki banyak pejuang dan sedikit profesional pendukung. Hal ini juga menjelaskan relatif perdamaian antara kekuatan-kekuatan utama di kawasan. Mereka memiliki kekuatan yang setara dan saling membutuhkan untuk melanjutkan urusan mereka. Beberapa waktu berlalu, dan kelompok Minos tiba di pintu masuk tenggara kota Batu Tua. Banyak gerbong lain datang dan melewati pintu masuk kota ini, dengan beberapa binatang spiritual menarik banyak gerbong tersebut. Dimungkinkan untuk melihat banyak monster peringkat 3 dan 4 dan bahkan beberapa monster peringkat 5. Itu benar-benar gambaran yang belum pernah dilihat Minos bahkan ketika dia tinggal di kota matahari terbenam. Lagi pula, meskipun ada binatang buas setingkat itu di kota lama tempat dia tinggal, tidak umum melihat mereka di jalanan. Saat kereta Minos melaju perlahan melewati jalanan kota Batu Tua, dia bisa melihat banyak bangunan bertingkat di lokasi berbeda. Tak hanya itu, kondisi kota yang tidak rata dan bergunung-gunung membuat beberapa bangunan ini semakin menonjol. Pemandangan seperti itu akan membuat orang teringat akan indahnya pemandangan yang bisa disaksikan dari tempat-tempat tersebut. Saat itu, Sersan Pike, yang berdiri di samping Minos, berkata dengan suara rendah dengan ekspresi berpikir. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di kota Portland. Luar biasa. Mendengar itu, Minos tersenyum dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah hal yang normal karena di kota ini pasti ada beberapa master formasi tingkat 2. Dengan begitu, kota ini pasti mempunyai banyak formasi pertemuan spiritual yang sedang beroperasi. Kita akan mencari Hotel Olsen, di sini, di kota Batu Tua. Tanyakan arah pada seseorang. Minos berkata kepada Sersan Pike sambil menikmati pemandangan kota. Pike kemudian turun dari gerbong dan mencari petunjuk arah dari Hotel Olsen, yang terletak di ibu kota Pulau Batu. Tidak butuh waktu lama, rombongan Minos tiba di hotel dan check-in. Malam pun dimulai ketika mereka menetap di kamar masing-masing. Minos kemudian berpikir sendiri, saya akan berangkat mencari Nona Ellen besok. Dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur setelah mandi air panas. Meskipun aku tidak perlu tidur sebanyak sebelumnya, aku tetap suka melakukannya. Saat Minos sedang tidur nyenyak di Hotel Olsen di kota Batu Tua, seekor elang raksasa yang berada di tahap keempat, sedang mendekati ibu kota Pulau Batu. Ini adalah seekor elang dengan bulu yang benar-benar putih dan paruh kuning yang besar. Di atas binatang besar ini, seorang gadis muda dengan penampilan imut dan ekspresi bosan di wajahnya. Ini adalah Ruth Miles, murid muda dari Ibu Minos. Dia telah melakukan perjalanan cepat dari kota maritim ke Portland dan kemudian langsung datang ke sini. Dan meskipun telah berhenti untuk mengunjungi beberapa tempat, dia masih tiba di sini dengan cepat, karena makhluk spiritualnya adalah tingkat keempat dan salah satu tipe terbang, yang lebih cepat daripada makhluk darat. Saya harap Minos yang tidak tahu berterima kasih telah tiba di sini. Kalau tidak, aku akan terpaksa menunggunya, pikir Ruth sambil menguap perlahan. Putih, ayo mulai turun. Aku ingin mencari tempat untuk beristirahat di kota ini. Dia berbicara sambil mengusap leher besar elang itu. Sesampainya di kota, Ruth mendengar peringatan dari salah satu penjaga yang sedang berpatroli di sekitar kota. Nona, binatang spiritual seperti elangmu ditempatkan di pintu masuk barat kota. Di sana, kamu bisa menyewa tempat untuk binatang buasmu beristirahat. Setelah itu, Ruth melewati kota tersebut ke lokasi tertentu di sisi barat Batu Tua, yang merupakan tempat di mana pengunjung kota dapat meninggalkan binatang spiritual terhebat mereka. Ini karena di ibu kota Pulau Batu, tidak diperbolehkan terbang mengelilingi kota dengan binatang buas, dan untuk binatang darat, mereka dibatasi pada ukuran tertentu. Dan karena White adalah binatang yang bisa terbang, ia tidak akan berguna di kota, jadi Ruth berencana untuk meninggalkan binatangnya di sana. Setelah beberapa saat, Ruth meninggalkan White dan pergi ke kota. Tempat ini sebenarnya ukurannya lumayan. Menurutku berjalan-jalan di sini sampai aku menemukan hotel akan menjadi masalah. Setelah memikirkannya, Ruth memutuskan untuk menyewa kereta di lokasi dekat pintu masuk barat kota. Selamat malam, Nona. Mau kemana? Tanya sang kusir dengan ekspresi simpatik. Kemudian, Ruth menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Selamat malam. Aku tidak tahu kota Batu Tua, jadi antar saja aku ke hotel terbaik di sini. Oh, jadi,
Ini pertama kalinya kamu ke sini. Dalam hal ini, aku akan mengantarmu ke Hotel Olsen. Aku tidak bisa mengatakan apakah ini yang terbaik di kota, tapi itu pasti tidak akan membuatmu kesal. Ruth menggelengkan kepalanya dan berkata, Hotel Olsen kalau begitu. Segera setelah itu, gerbong mulai bergerak menuju bagian tengah kota, tempat hotel tersebut berada. Ruth kemudian mulai mengamati bagian-bagian yang mereka lewati. Ini adalah kota yang bagus. Meskipun memiliki konsentrasi spiritual yang jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota besar yang terletak di Kekaisaran Flaming, kota ini masih merupakan tempat yang baik bagi para kultivator yang kurang berbakat untuk tinggal. Ruth memikirkannya saat dia melintasi kota. Dia bisa melihat banyak bangunan di Cakrawala, dan karena kotanya bergunung-gunung, dia bahkan bisa melihat tempat-tempat yang sangat jauh, yang bisa memberi Anda perasaan bahwa Anda benar-benar berada di hutan bangunan. Sedangkan untuk jalanan, terdapat ruang yang cukup luas untuk dilalui hingga 4 gerbong pada saat yang bersamaan, dan juga terdapat penghijauan yang luas, yang meninggalkan kesan baik bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Tempat ini sangat menarik, tampaknya sebesar ibu kota kerajaan Cromwell. Dia berpikir sendiri saat dia menilai tempat ini. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta tiba di Hotel Olsen di kota Oldstone. Ini adalah bangunan yang, bagi siapapun yang melihatnya, akan tampak seluruhnya tertutup kaca. Itu memiliki sekitar 10 lantai, dengan taman yang kaya akan tanaman spiritual dari berbagai jenis. Melihat gedung di depannya, Ruth bisa melihat beberapa lampu dari lantai berbeda. Dia kemudian masuk ke dalam gedung dan segera pergi untuk check-in. Dia lelah dan ingin mandi, lalu pergi makan. Setelah melewati sekelompok 4 pria yang meninggalkan hotel, dia memasuki gedung. Ruth kemudian melihat ke arah para pria itu dan berpikir sendiri. Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat? Ah, sudahlah, aku lengket sekali. Aku ingin segera mandi. Beberapa menit sebelumnya, Minos baru saja bangun tidur dan berencana pergi makan malam. Meskipun dia berhenti tidur, itu hanya selama 3 jam, cukup baginya untuk beristirahat pada levelnya saat ini. Setelah dia bangun, Minos memutuskan untuk mencari tempat untuk makan malam. Lagi pula, meski dia tidur beberapa jam, saat ini masih banyak pergerakan di jalan, jadi dia bisa memilih tempat makan yang enak. Sersan Pike, bawalah 2 tentara lainnya untuk menemaniku. Minos berbicara tak lama setelah meninggalkan kamarnya dan melihat Pike duduk di kursi di ruang tamu. Baik, Tuan Muda. Beberapa menit kemudian, keempat pria itu turun dari apartemen yang disewa Minos di Hotel Olsen, menuju ke sebuah restoran yang tak jauh dari tempat mereka berada. Saat mereka meninggalkan hotel, kelompok itu melewati seorang wanita muda dengan lekuk tubuh yang provokatif dan wajah yang lembut. Dia mengenakan gaun hijau yang indah dan wajahnya tampak jauh. Saat melihat ini, Ike berpikir sendiri dengan ekspresi ragu di wajahnya. Apakah saya pernah melihat wanita muda ini di suatu tempat? Namun, Sersan Pike tidak terlalu mempedulikannya. Jika itu adalah seseorang yang penting baginya dan dataran hitam, maka dia tidak akan ragu. Dalam hal ini, tidak ada bedanya jika tidak mengenalinya. Minos dan kelompoknya kemudian menuju sebuah restoran bernama The Barbecue Temple. Ini adalah lokasi yang ditunjukkan Hotel Olsen kepada pelanggannya, yang baru pertama kali mengunjungi kota Batu Tua. Setelah beberapa waktu berjalan melewati kota yang indah, Minos sampai di restoran The Barbecue Temple. Ini adalah tempat dengan desain yang sangat berbeda dari apa yang bisa kamu lihat di kota ini. Itu adalah candi besar dengan banyak tiang, setinggi minimal 15 meter, dan beratap segitiga. Terdapat tanda besar berwarna merah dengan nama restoran di bagian luar gedung, sedangkan bangunan yang lebih kecil terlihat di bawah struktur yang dibuat dengan kolom-kolom besar. Minos dan kelompoknya berjalan perlahan melihat indahnya keindahan bangunan ini. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan seorang petugas muda, yang mengarahkan mereka ke suatu area tertentu. Restoran ini dibagi menjadi beberapa bagian di dalam gedung, dengan meja-meja dengan ukuran berbeda dan bangku tetap di sekeliling meja. Itu adalah pengaturan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang yang datang dalam kelompok dengan ukuran berbeda. Tidak butuh waktu lama, beberapa hidangan dengan makanan pembuka tiba di meja Minos saat makanannya sedang disiapkan. Ada porsi sayap binatang spiritual tingkat 2, dilapisi tepung roti dengan bumbu pedas, disajikan dengan seledri renyah, dan 1 porsi dengan bawang emas raksasa, disertai saus. Usai bereksperimen,
Minos dan ketiga pria yang diajak makan menikmati rasa pedas dari sayapnya yang menghangatkan tubuh sambil menikmati porsi renyahnya bawang bombay. Kegentingan, jumlah energi spiritual pada bawang ini tidak terlalu buruk, kata Minos sambil membandingkan makanan pembuka ini dengan produk yang ditanam di wilayahnya. Memang benar, tapi meski kehilangan energi spiritual untuk produk dari dataran hitam, rasanya sungguh luar biasa. Layak untuk kota berkembang seperti ini. Setelah itu, tak lama kemudian makanan utama pun tiba di meja Minos. Itu adalah tulang rusuk besar dari binatang spiritual tingkat 2, ditutupi dengan saus barbecue, dengan seporsi nasi yang disiapkan dengan almond, campignon, daun bawang, dan paprika merah. Ada juga seporsi sayuran dengan labu bakar, wortel, brokoli, dan kacang polong. Dan yang terpenting, ada 4 cangkir besar dengan bir emas. Tidak butuh waktu lama bagi rombongan untuk tenggelam dalam kekayaan aroma makanan dan cita rasa khas setiap hidangan. Mengunyah, tidak, kelompok Minos melahap makanan itu begitu makanan itu tiba, dan tidak lama kemudian mereka selesai. Ah, makanan di sini enak. Aku hampir merasa ingin menculik para juru masak dan membawa mereka ke dataran hitam, haha. Minos berpikir dalam hati sambil mengarahkan sudut bibirnya ke atas. Setelah beberapa saat, keempat pria itu memutuskan untuk kembali ke hotel ketika mereka merasa senang. Saat mereka berjalan kembali ke Hotel Olsen, pikir Minos. Ah, sekarang setelah aku beristirahat dan makan, sesampainya di hotel, aku akan langsung menuju kerajaan tata ruang. Tidak lama setelah Minos dan kelompoknya meninggalkan restoran, The Barbecue Temple, seorang wanita muda sensual dengan rambut hitam memasuki tempat yang menentukan itu. Saat dia mengikuti pelayan muda itu ke dalam restoran, Ruth berpikir sendiri. Setelah mencoba makanan di tempat ini, saya akan tidur, lalu saya akan berkultivasi hingga subuh. Besok pagi aku akan menemui keluarga Nash itu untuk melihat apakah aku bisa menemukan Minos. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam berganti dengan sinar fajar, dan tidak lama kemudian, Minos dan Ruth yang cantik akan menuju ke markas besar keluarga Nash di Pulau Batu, yang berada di sisi barat daya kota Batu Tua.